Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Larasati, NIM 105200117 dari kelas 2D Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS pengantar administrasi negara. Nomor 1, jelaskan paradigma administrasi negara. Paradigma administrasi negara merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Nomor 2. Mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan disertai contohnya. Karena ilmu administrasi mencakup banyak hal mengenai database suatu organisasi atau perusahaan, penyimpanan dan pengolahan database dengan terstruktur dan rapi. Perlu dipelajari dari buku-buku atau dari orang yang sudah berpengalaman. Contohnya, seperti misalnya bila kita menjadi seseorang yang memegang arsip mahasiswa di kampus, penyimpanan formulir dan data lainnya harus dibuat terstruktur supaya tidak berceceran dan mudah untuk mencarinya dengan penomoran atau cara lainnya. Nomor 3. Mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Jelaskan beserta contoh. Karena administrasi dapat memberi informasi tentang data seseorang yang sewaktu-waktu dapat kita gunakan untuk keperluan dan merupakan inti yang sangat dibutuhkan agar segala urusan dapat berjalan lancar ketika membutuhkan hal dan fakta yang tercatat secara rinci. Contohnya, ketika kita mendapat kuliah, jika tanpa administrasi yang handal, pendaftaran kuliah atau kuliah baru di kampus akan kacau karena terdapat ratusan hingga ribuan yang mendaftar di suatu tempat, masing-masing dengan selera yang berbeda. Nomor 4. Jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial, seperti ekonomi sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Pembahasan mengenai administrasi negara dengan cabang ilmu sosial merupakan pembahasan yang paling menarik di antara hubungannya dengan disiplin ilmu yang lainnya. Mengenai hubungannya dengan ilmu sosial, ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama memandang bahwa administrasi negara merupakan bagian dari ilmu sosial, anak dari ilmu sosial. Pendapat yang kedua mengatakan administrasi negara merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Apa yang dikemukakan oleh kelompok pertama meletakkan administrasi negara sebagai pelaksana bagi sosial, sedangkan kelompok yang kedua menunjukkan perlawanan terhadap kelompok pertama. Nomor 5. Bagaimana dampak teknologi terhadap administrasi? Jelaskan disertai contohnya. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misinya, maka dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian, manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai. Maka dibutuhkan ilmu manajemen yang sering disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian merupakan aktivitas pengelolaan pegawai mulai dari penyusunan kebutuhan, rekrutmen, pengendalian, dan pengembangan, perlindungan sampai pemberhentian. Di lingkup organisasi pemerintahan, pengelolaan kepegawaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur negeri sipil. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah telah mengembangkan konsep pemerintahan digital, yakni penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan Electronic Government (e-Gov). Istilah ini diberikan kepada suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Adapun fungsinya adalah meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui
pemanfaatan teknologi, informasi, dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.